Selanjutnya ada forum. Forum sendiri merupakan versi interaktif dari papan buletin komunitas yang berfokus pada diskusi bergulir. Forum ini sangat populer dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama seperti video game. Komunitas lain yang didasarkan pada media sosial adalah Wiki. Wiki merupakan ruang kerja online kolaboratif yang memungkinkan anggota untuk berkontribusi konten yang dapat dibagikan dengan orang lain. Dengan Wiki, anggota komunitas adalah editor dan petugas gawang memastikan kontennya benar dan diperbaharui. Wikipedia ensiklopedia online gratis adalah contoh terbaik dari sebuah wiki. Yang kedua adalah Crisis and Reputation Management. Sebagian besar perusahaan percaya bahwa perusahaan mereka kurang dari 1 tahun dari beberapa momen krisis potensial dan memantau media sosial untuk percakapan yang dapat memprediksi krisis. Selama krisis, perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk menjawab pertanyaan, meyakinkan publik, dan menyajikan informasi positif untuk membantu membangun kembali reputasi mereka. Yang ketiga adalah listening to stakeholders. Mendengarkan orang, apakah mereka pelanggan atau bukan, selalu menjadi aspek penting dari rencana sosial media perusahaan. Mendengarkan percakapan orang yang berlangsung di media seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lain-lain misalnya, dapat menjadi suatu hal yang penting untuk memahami apa sih yang dipikirkan orang tentang produk dan layanan perusahaan. Targeting customers. Banyak perusahaan menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan membangun merek mereka di antara para pelanggan, terutama dalam menargetkan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang melek akan teknologi cerdas yang kelahirannya itu di atas tahun 1980. Perusahaan memutuskan untuk menargetkan milenial di seluruh dunia sebagai kunci untuk merevitalisasi penjualan dan membangun basis pelanggan setia untuk kesuksesan masa depan. Selanjutnya yaitu social media marketing. Social media marketing adalah pemanfaatan teknologi media sosial untuk membuat, berkomunikasi, dan menyampaikan penawaran yang memiliki nilai bagi organisasi. Saat ini, banyak perusahaan telah cukup berhasil menggunakan pemasaran media sosial tidak hanya untuk mengembangkan kesadaran pelanggan, tetapi juga untuk mendapatkan prospek penjualan dan peningkatan penjualan aktual. Perusahaan juga menggunakan media sosial untuk menjual barang dan jasa, mengundang umpan balik pelanggan, dan memperkuat cita rasa merek yang positif. Selanjutnya yaitu generating new product ideas. Perusahaan dapat menggunakan media sosial untuk melakukan banyak penelitian berbasis konsumen mereka. Menggunakan wawasan yang diperoleh dari Facebook atau Twitter misalnya, memungkinkan perusahaan untuk memodifikasi produk dan layanan yang ada dan mengembangkan yang baru. Yang terakhir yaitu recruiting employees. Selama bertahun-tahun, perusahaan telah menggunakan karyawan saat ini untuk merekrut karyawan baru. Kebanyakan kenalan dari karyawan saat ini mungkin terbukti untuk menjadi kandidat pekerja selanjutnya. Namun, dengan adanya media sosial, aplikasi seperti LinkedIn, jaringan sosial terbesar untuk profesional, telah digunakan dengan cukup efektif oleh perusahaan besar, usaha kecil, organisasi nirlaba, dan lembaga pemerintah yang ingin merekrut karyawan baru. Developing a social media plan. Steps to build a social media plan. Langkah-langkah untuk membangun rencana sosial media yang pertama yaitu dengan mendengarkan untuk menentukan peluang. Jadi, dengan membaca komentar di situs media sosial dapat menghasilkan beberapa wawasan tentang bagaimana konsumen bereaksi terhadap kenaikan harga untuk produk atau layanan yang ada. Dan yang kedua yaitu menetapkan tujuan media sosial. Setelah mendengarkan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari situs media sosial, penting untuk menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan tujuan tertentu. Setiap tujuan harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai realistis, dan berorientasi pada masa depan. Langkah yang ketiga yaitu segmentasikan dan targetkan pelanggan sosial. Segmentasikan dan targetkan pelanggan sosial ini itu membantu untuk mengetahui bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka, dan berapa banyak yang mereka beli, serta seberapa sering mereka membeli. Selain itu, penting untuk benar-benar memahami bagaimana pelanggan menggunakan media sosial. Kemudian langkah yang keempat yaitu memilih alat media sosial.
Perusahaan dapat menggunakan komunitas media sosial, blog, foto, video, podcast, atau permainan untuk menjangkau pelanggan potensial atau yang sudah ada. Langkah yang terakhir yaitu menerapkan dan mengintegrasikan rencana. Setelah mengidentifikasi alat media sosial, perusahaan dapat menerapkan dan mengintegrasikan rencana media sosial. Beberapa aktivitas media sosial terus berlanjut dan memiliki kehidupannya sendiri. Baik, selanjutnya adalah measuring and adapting a social media plan. Ini adalah ada dua jenis tolak ukur ya, pengukuran bisnis yang menggunakan media sosial. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif. Yang akan saya bahas dulu adalah kuantitatif, atau bisa disebut quantitative social media measurement. Jadi ini menggunakan pengukuran numerik ya, menghitung jumlah seperti jumlah pengunjung situs web, jumlah like, jumlah followers, jumlah komen, jumlah viewers, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah disajikan tabel tipe-tipe sosial media yang biasanya digunakan oleh pebisnis dalam memasarkan produknya di internet, dan tipe-tipe pengukurannya. Sekilas berbeda ya, namun secara general itu sama saja. Intinya bisa rata-rata menghitung viewersnya, menghitung jumlah komennya, menghitung likes-nya, atau menghitung visitorsnya. Lalu yang kedua ada kualitatif social media measurement. Ini adalah proses mengakses pendapat dan keyakinan konsumen tentang merek atau tentang produk kita. Proses ini menggunakan analisis sentimen, berbeda dengan kualitatif yang menggunakan pendekatan numerik ya. Ini menggunakan analisis sentimen untuk kualitatif. Analisis sentimen itu apa? Analisis sentimen adalah pengukuran yang menggunakan teknologi untuk mendeteksi suasana hati, sikap atau emosi orang yang mengalami aktivitas media sosial. Dalam konteks ini adalah konsumen, pandangan konsumen terhadap produk kita, seperti itu. Ada 3 sentimen analisis di sini dalam pendekatan kualitatif social media measurement. Yang pertama adalah customer satisfaction score. Ini didefinisikan sebagai kepuasan relatif pelanggan terhadap produk kita. Lalu yang kedua adalah issue resolution rate, yaitu persentase pertanyaan layanan pelanggan yang diselesaikan dengan memuaskan menggunakan media sosial. Lalu yang ketiga adalah resolution time. Ini adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah layanan pelanggan. Selanjutnya adalah the cost of maintaining a social media plan, di mana asumsi dasar dari pembahasan ini adalah media sosial itu tidak gratis dan bisa sangat mahal. Kenapa bisa disebut tidak gratis? Karena kita membutuhkan waktu dan tenaga, bahkan bisa jadi uang, untuk mengukur keberhasilan ternyata media sosial dalam hal ini seperti pembuatan konten-kontennya, pembuatan video, atau macam-macam konten-konten yang disebutkan di sebelumnya. Seperti itu. Lalu media sosial sangat penting bagi bisnis yang menggunakan e-bisnis untuk menjual produk dan layanan mereka secara online, karena di sana berisi tentang konten-konten tadi. Seperti itu. Memasuki materi selanjutnya, yaitu pengertian dari e-bisnis. Sebenarnya e-bisnis itu apa sih? E-bisnis atau ini singkatan dari elektronik bisnis ya. Itu adalah sebuah upaya terorganisir individu untuk memproduksi dan menjual barang mereka atau jasa mereka untuk mendapatkan keuntungan. Nah, barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat selalu melalui fasilitas yang tersedia di internet. Jadi mereka para pebisnis yang mendirikan e-bisnis ini menggunakan layanan-layanan internet. Dengan popularitas smartphone dan komputer tablet yang dapat berfungsi sebagai akses internet dan email, dan bahkan sekarang lebih banyak lagi seperti WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, banyak perusahaan menggunakan pemasaran seluler, berkomunikasi dengan berkomunikasi dengan dan menjual produk mereka kepada konsumen melalui perangkat seluler tersebut.